Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang ada dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan topik yang disebut dengan Retail Marketing Communication. Di sini kita akan banyak membahas tentang metode komunikasi dari sebuah retail atau sekelompok retail. Jadi bagaimana caranya kita melakukan komunikasi yang baik, bagaimana kita melakukan promosi dengan baik, itu ada semua kita dalam materi Retail Marketing Communication ini tadi. Sebelum kita membuat apa sih materi marketing communication kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita perlu memperhatikan yang disebut dengan namanya planning. Apa itu planning marketing mix? Planning marketing mix itu terdiri dari beberapa variabel seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu apa sih objektif dari promosi kita. Determining promotional objective. Setelah kita tahu objektifnya, objektif itu seperti apa? Objektif itu seperti apa sih tujuan kita? Apa sih kita pengennya retail kita itu kan kemana? Kita pengennya promosi kita itu seperti apa? Dalam dunia marketing itu ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang disebut push strategy dan pull strategy. Objektif kita apakah mau ke push marketing ataukah ke pull marketing buat strategi retail kita. Setelah kita tahu objektif kita, kemudian kita tentukan apa sih budget kita. Seperti yang disampaikan di sini adalah establish an overall promotional budget. Setelah kita tahu objektif kita, kita tentukan, kita breakdown budget kita berapa. Apa aja yang mau kita capai, siapa aja yang mau kita sasar, siapa aja yang menjadi tujuan kita, bagaimana caranya kita mencapai tujuan kita itu tadi. Itu semua tergantung dari financial objektif kita di langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu selecting the promotional mix. Kita pilih promotional mixnya. Ada beberapa, nanti akan kita jelaskan beberapa macam tipe dari promotional activity itu tadi. Nah, gimana caranya kita menentukan promotional mix yang cocok buat kita? Itu nanti akan kita sampaikan di sini semua. Yang keempat adalah disebut di sini adalah implementing the promotional mix. Jadi setelah kita tentukan objektif kita tentukan budget kita, kemudian kita pilih marketing mix kita pilih promotional mix kita lakukan implementasi dari promotional mix yang ada di sini tadi. Setelah kita melakukan implementasi, jangan lupa kita perlu selalu melakukan review di sini. Setelah kita melakukan review, kita review apakah promotional mix kita udah benar apa belum. Kalau misalnya kita implementasi belum salah, implementasi kita nggak betul, kita cek dulu implementasi kita seperti apa. Kalau nggak benar, kita balik lagi. Apakah benar kita memilih promotional mix ini tadi? Kalau misalnya masih nggak benar, kita cek lagi. Apakah ini sudah sesuai belum sama budget kita? Oke. Nah, yang terakhir kita cek lagi kembali ke angka awal itu tadi. Ketika kita kembali ke angka awal, objektif kita apa? Jangan-jangan objektif kita salah. Kita mau melakukan objektif kita, misalnya pull marketing misalnya. Kita mau melakukan edukasi kepada konsumen kita. Kita melakukan edukasi kepada konsumen kita. Tetapi yang kita lakukan adalah kita melakukan push marketing. Berarti itu kita ada yang miss di sini. Nggak sesuai dengan objektif awal kita. Nah, itulah pentingnya objektif. Seperti kalau kita punya objektif yang kurang tepat, maka strategi kita pun tidak akan berjalan dengan baik di sini. Seperti kita lihat di slide selanjutnya ini,
Ada disebut dengan push marketing dan pull marketing. Di sini bisa kita lihat push marketing di sini adalah itu secara beruntun dari layer pertama, manufacturer atau producer, itu dia mengarahkan ke promosinya gitu. Dia push channel berikutnya yaitu si wholesaler. Kamu sebulan harus bisa jual 1000 misalnya. Ini promosinya, bla 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 bla. Promosinya misalnya iklan dan lain sebagainya. Promosinya misalnya personal selling dan lain sebagainya. Kemudian breakdown lagi ke bawah dari wholesale-nya. Dia turun ke namanya retail. Dia kasih push ke retailnya itu tadi, misalnya kalau kamu retail bisa jual 1 juta sebulan, saya akan kasih diskon kamu 10%. Kalau kamu retail bisa jualan 1 juta, saya akan kasih piknik kamu ke Eropa selama 10 hari. Itu bentuk dari push. Terus turun lagi ke bawah, retail akan melakukan push juga kepada konsumennya. Contohnya seperti apa? Retail itu memberikan push kepada si konsumen, ini loh barang saya, kalau kamu beli barang saya akan beri diskon kamu 10%. Misalnya kita pergi ke Matahari gitu misalnya. Ketika kita belanja, mereka akan ngasih kita voucher untuk dibelanjakan lagi. Itu kan mau nggak mau mereka, itu namanya mereka push kita atau mendorong kita untuk membelanjakan uang kita lebih banyak lagi. Itu disebut dengan push marketing. Jadi strategi-strategi yang dilakukan secara berkala dari semua layer channel yang ada di retail itu tadi, mulai dari produsen sampai ke retail. Sedangkan pull marketing di sini adalah bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Pull marketing itu adalah masyarakat atau pembeli atau konsumen itu mereka mencari produk kita. Bukan kita mendatang ke mereka, tapi mereka itu mencari produk kita. Kenapa bisa seperti itu? Itu melalui proses yang panjang. Itu melalui proses edukasi yang panjang. Ini nggak bisa berhasil dalam jangka waktu misalnya 1 hari, 2 hari, sejam, 2 jam begitu. Ini butuh proses edukasi yang panjang. Kita melakukan edukasi produk X misalnya. Produk X ini bagus karena dia punya kelebihan ini, dan ini. Tapi itu butuh waktu yang panjang. Kita melakukan caranya edukasi adalah kita melakukan sosialisasi, kita melakukan training kepada orang-orang yang menjadi stakeholder kita. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kita mungkin bisa mendapatkan hasilnya itu bulan depan, tahun depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi ini yang sebetulnya strategi yang lebih sustain. Kenapa saya bilang lebih sustain? Seperti di sini adalah ketika kita melakukan push marketing itu tadi, kita misalnya memberlakukan diskon sebesar 10% agar kita bisa mendapatkan pembeli yang dalam jumlah yang banyak, ya kan? Keesokan harinya kompetitor akan datang, dia akan memberikan diskon misalnya 11%. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah perang diskon atau price war. Itu nggak akan sustain. Sampai kapan kita bisa bertahan hingga menjual dengan harga yang sangat murah? Kita nggak mungkin jual barang untuk retail kita tanpa kita mendapatkan keuntungan. Jadi push marketing ini kurang sustainability-nya dibandingkan dengan pull marketing. Kalau pull marketing itu lebih sustain. Kenapa? Konsumen itu yang mencari barang kita tanpa kita memaksa mereka untuk membeli barang-barang kita. Jadi mereka sudah sadar manfaat dari barang kita. Mereka sudah sadar keunggulan dari barang-barang kita. Tanpa kita minta, mereka akan datang, mereka akan mencari barang-barang kita. Itu yang disebut dengan pull marketing. Nah, saya akan coba menjelaskan di sini satu persatu. Mulai dari bagaimana caranya kita melakukan penelaahan atau melakukan kajian tentang objektif yang kita miliki. Setelah kita memiliki objektif, kita taruhlah kita mau masuk ke push atau masuk ke pull marketing.
Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah seperti di slide selanjutnya ini, yaitu kita menentukan budget. Nah, budget promosi itu berbeda antara retail baru atau perusahaan baru dengan perusahaan yang sudah berjalan lebih lama. Untuk perusahaan baru, mereka membutuhkan budget kurang lebih sekitar antara, menurut survei di sini, sekitar 12-20% dari omset yang ada. Sedangkan perusahaan yang sudah established, mereka hanya membutuhkan sekitar 6-12% dari omset yang sudah ada. Jadi misalnya omset kita adalah 1 miliar, kita hanya butuh sekitar 6-12% dari 1 miliar itu tadi. Sedangkan untuk perusahaan yang baru, kalau kita punya omset 1 miliar, maka kita butuh sekitar 12 atau sampai 20% maksimal untuk melakukan promosi tadi. Tapi ini bukan sebuah hal yang baku, cuman ini adalah rata-rata dari industri yang ada selama ini. Nah, setelah kita mengetahui apa yang menjadi objektif kita, kemudian kita sudah mengetahui berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan, maka yang langkah selanjutnya adalah kita menentukan nih, apa sih promotional mix kita. Di sini kita punya 6 promotional mix. Itu yang pertama adalah advertising, yang kedua adalah personal selling, yang ketiga adalah public relation, yang keempat adalah sales promotion, yang kelima adalah direct marketing, yang keenam di sini adalah yang disebut dengan relationship marketing, dan yang terakhir ini disebut adalah dengan word of mouth. Nah, dalam konteks materi ini kita akan bahas lebih lanjut tentang yang disebut dengan advertising. Kenapa advertising? Karena untuk retail itu promotional mix yang lebih cocok, promotional mix yang lebih pas adalah dari sisi advertising. Bukan berarti retailer itu nggak cocok ketika kita melakukan personal selling. Personal selling kita melakukan penjualan secara langsung, tapi retail kita nggak melakukan penjualan secara langsung door to door. Kita nggak membutuhkan sales yang datang ke konsumen. Ya, selanjutnya yang kita bahas, makanya kita akan membahas di sini adalah dari sisi advertising. Ketika kita hanya mengandalkan misalnya taruhlah word of mouth, mungkin itu tidak akan terlalu efektif buat kita, karena kita pun perlu melakukan suatu kegiatan sehingga itu akan menimbulkan word of mouth yang tinggi. Ketika kita sudah mempunyai testimoni yang positif atau word of mouth yang baik, maka itu akan berjalan dengan sendirinya si word of mouth itu tadi. Nah, ada beberapa tipe advertising yang ada selama ini yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama di sini adalah advertising yang disebut dengan bandwagon. Teknik dari advertising yang pertama di sini adalah bandwagon. Teknik kedua adalah testimonial. Teknik ketiga itu disebut dengan snob appeal atau propaganda. Strategi atau teknik keempat disebut dengan plain false. Teknik kelima disebut patriotism. Teknik keenam disebut dengan fact or figures. Teknik ketujuh disebut dengan teknik advertising yang expert. Dan teknik terakhir adalah tentang logical appeal. Itu semua adalah teknik melakukan advertising buat retail. Kita bahas satu persatu di sini. Apa yang disebut dengan bandwagon? Bandwagon di sini lebih disebut dengan persuasif teknik, mengundang orang kepada keramaian. Kita menciptakan sebuah keramaian ketika mencapaikan keramaian di retail kita, sehingga itu memancing orang untuk datang ke retail kita. Itu disebut dengan bandwagon teknik. Teknik yang selanjutnya adalah disebut dengan testimonial. Testimonial di sini disebut dengan testimonial. Kenapa? Testimonial itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai massa yang banyak atau orang-orang yang dikenal orang banyak, seperti
artis, kemudian politisi, kemudian atlet dan lain sebagainya. Dan yang lagi viral sekarang misalnya pemeran Butejo dalam film Tilik kemarin. Dia melakukan testimoni tentang suatu produk. Dia melakukan promosi. Jadi kita sebagai seorang retail misalnya, kita pengen banyak orang yang datang ke kita, makanya yang kita jadikan endorser adalah orang-orang atau seperti orang-orang atau yang bisa memiliki banyak pengikutnya. Karena saat ini banyak sekali orang yang melihat melalui media sosial. Jadi kita melihat endorser itu melalui media sosial. Misalnya contoh yang sekarang lagi viral adalah Butejo. Maka dengan menampilkan testimonial dari Butejo, harapannya banyak orang-orang yang menjadi tertarik untuk datang ke retail kita. Karena banyak orang yang menjadi followernya Butejo itu tadi. Nah, teknik selanjutnya atau teknik ketiga yang biasa kita pakai untuk retail itu adalah snob appeal. Apa sih snob appeal? Snob appeal itu adalah kita menyampaikan suatu persuasif, penyampaian informasi tentang barang kita, itu kita sampaikan kepada konsumen kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat itu membeli barang kita, itu mereka merasa gengsi mereka akan naik. Itu ada retail yang pada segmen seperti itu. Tapi kebalikan dari snob appeal di sini adalah yang disebut dengan plain false. Plain false di sini disebut sebagai ketika kita melakukan plain false ini, teknik plain false itu tadi, kita menganggap ini si public figure nih yang jadi endorsernya kita. Kemudian si public figure itu dia melakukan promosi terhadap barang-barang yang mempunyai muatan lokal tinggi. Misalnya sekarang orang banyak naik sepeda. Kemudian brand sepeda yang paling lagi populer yang berasal dari luarnya adalah Brompton misalnya. Tapi karena harganya mahal, kemudian banyak produk-produk Brompton buatan dalam negeri yang juga tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan Brompton buatan Inggris itu tadi. Nah, plain false di sini adalah testimoni atau disebut dengan persuasif teknik yang disampaikan oleh petinggi suatu perusahaan atau petinggi suatu negara atau bukan artis. Mereka itu akan menjadikan endorser dari barang-barang itu tadi, sehingga menyampaikan dengan membeli barang ini kita memenuhi atau kita mendukung kaidah barang-barang produk lokal, tidak hanya mendukung produk luar negeri saja. Itu disebut dengan plain false. Kalau yang selanjutnya disebut dengan patriotism. Patriotism adalah salah satu teknik iklan. Ketika kita melakukan suatu iklan tentang atau kita menjual suatu produk kita, itu kita membuat seolah-olah orang yang membeli barang-barang kita itu tadi mempunyai rasa patriotisme, membela negara, karena kita sudah menyumbang negara dengan membeli barang-barang tersebut. Misalnya kita dilakukan promosi dengan membeli barang X ini tadi, maka 10% dari barang ini akan kita sumbangkan ke negara. Itu menyentuh sisi patriotisme dari orang-orang yang ada atau konsumen. Tipe teknik yang selanjutnya adalah teknik tentang melakukan sosialisasi, melakukan promosi dengan menyampaikan fakta-fakta yang ada, fakta statistik yang ada. Faktanya nih loh, sekarang yang lagi laku, barang-barang yang laku adalah barang-barang yang berkaitan dengan pangan misalnya. Bisnis yang banyak laku sekarang adalah bisnis tentang logistik misalnya. Nah, karena bisnis pangan sekarang lagi booming, maka ini cocok misalnya buat retail kita. Nah, pangan yang seperti apa yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat? Dalam kondisi yang pandemi seperti sekarang ini, makanan atau
bahan pangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah bahan-bahan yang menunjang kesehatan mereka. Maka ini adalah salah satu strategi iklan kita bahwa oh ini loh retail kita menjual barang-barang yang dapat meningkatkan imun bagi tubuh kita sehingga kita tidak rentan terhadap penyakit, sehingga kita bisa selalu sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Selanjutnya banyak juga iklan yang melakukan penekanan dari sisi expert seperti yang disampaikan di slide berikut ini, yaitu expert itu adalah ahli di bidang tertentu. Jadi misalnya kita mau tahu tentang kondisi ekonomi, kita mau menjual retail kita, menyampaikan kepada masyarakat retail kita itu mendukung pertumbuhan ekonomi, maka yang menjadi endorser atau menjadi influencer dari iklan kita itu adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Misalnya dia menyampaikan fakta bahwa kondisi ekonomi seperti ini, kedepannya akan seperti itu, ini yang dibutuhkan, ini yang bisa mendukung dari retail kita, maka itulah yang akan disampaikan oleh expert kita. Dan yang terakhir itu teknik yang terakhir adalah logical appeal. Kita memberikan iklan, kita memberikan masukan kepada konsumen kita seperti ini. Misalnya konsumen kita mau membeli suatu barang yang mempunyai reputasi tinggi, atau konsumen kita ingin membeli servis yang mempunyai reputasi yang tinggi, maka kita tampilkan bahwa dengan masuk atau dengan membeli dari retail kita, maka secara logis kita akan melakukan bisnis yang tepat, atau masyarakat itu datang ke tempat yang tepat. Kenapa? Karena retail kita itu misalnya itu retail yang merupakan cakupannya nasional atau retail yang cakupannya internasional, sehingga produk availability-nya dapat terjamin. Nah, itu yang disebut logical appeal. Jadi atau misalnya saya ngasih contoh, apabila kita mau masuk ke suatu universitas, kita pasti kasih informasi bahwa ini loh universitas yang mau kalian masuki mempunyai kelebihan ini. Kita punya ranking sekian, kita posisinya sekian di dalam negeri, kita posisi sekian dalam posisi luar negeri. Itu semua adalah media-media komunikasi yang bisa kita lakukan dengan kombinasi. Kedelapan hal itu tadi semuanya bisa kita lakukan dengan melakukan kombinasi. Tidak ada yang paling baik, semua baik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika kita mempunyai retail, dalam bisnis retail itu pun kita mempunyai kebutuhan. Kembali ke objektif kita pertama tadi. Apakah objektif kita mau segera mendapatkan sales atau kita mau mendapatkan edukasi? Ya kan? Kalau kita mau mendapatkan sales yang lebih banyak, kita memberikan diskon yang besar misalnya. Tapi kalau kita mau melakukan edukasi sehingga kita membutuhkan waktu yang cukup untuk masyarakat tahu tentang posisi kita, maka kita melakukan yang disebut dengan pull marketing itu yang di atas tadi. Pull marketing memang tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya, tetapi masyarakat akan datang ke kita secara langsung tanpa perlu kita datang ke mereka. Nah, itu semua berarti pilihan pada kita, pilihan kepada pemilik bisnis, pilihan kepada manajer dari suatu bisnis tadi, di mana posisi kita. Jadi dalam hal ini retail marketing communication adalah bagaimana caranya kita membuat media komunikasi yang tepat sesuai dengan segmen kita. Ketika kita sudah membuat semua dengan tepat, maka insya Allah bisnis kita akan bisa berjalan dengan lancar, retail kita akan banyak mendapat kunjungan dari konsumen, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat semua stakeholder yang ada di bisnis kita. Oke, kira-kira ini semua adalah materi yang bisa saya sampaikan tentang retail marketing communication. Di materi selanjutnya nanti saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang materi promosi yang lain, baik itu mulai dari personal selling, relationship marketing, word of mouth, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.